Oke, halo semuanya. Di video ini kita akan membahas uh, materi terkait dengan ekonomi makro. Oke, ekonomi makro dan topik yang akan kita bahas adalah agregat demand dan agregat supply. Oke, yang biasa kita singkat dengan AD dan AS. Nah, jadi nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk memahami apa itu AD dan apa itu AS. Nah, untuk memahami itu nanti kita akan bagi menjadi beberapa sesi agar terstruktur. Yang pertama nanti kita akan membahas beberapa konsep yang kita gunakan, yang kita pakai untuk membangun atau menurunkan baik kurva AD maupun kurva AS. Nanti akan kita pahami beberapa konsep. Selanjutnya baru kita akan detailkan bagaimana kita membangun kurva AD, baik untuk perekonomian yang tertutup maupun perekonomian yang terbuka. Kemudian kita akan diskusi tentang kurva AS, dan terakhir kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya aplikasi dari kurva AD dan kurva AS tersebut dalam kehidupan real. Nah, nanti kita akan membahas apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, gitu ya, terkait dengan pandemi COVID. Bagaimana perubahan terhadap kurva AD, bagaimana perubahan terhadap kurva AS, dan bagaimana mungkin kebijakan pemerintah yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hal tersebut jika kita tinjau dari pergeseran kurva AD dan kurva AS tersebut. Oke ya, jadi gambarannya secara umum apa yang kita pelajari pada hari ini adalah seperti itu. Oke, sekarang kita akan mulai. Saya hari ini nggak pakai slide, saya akan menjelaskan dengan tulisan saja. Jadi saya akan menjelaskan sambil menulis di sini, ya. Oke, kita akan mempelajari dulu tentang beberapa konsep yang mendasari kurva AD maupun kurva AS. Oke, kita mulai. Oke, saya akan share screen dulu. Oke. Konsep yang akan kita pelajari, yang pertama adalah Keynesian cross. Oke, jadi Keynesian cross ini nanti akan kita gunakan untuk menurunkan kurva AD, kurva agregat demand. Oke ya, kita mulai ya. Nah, di dalam pelajaran yang sebelumnya, mungkin teman-teman sudah mempelajari juga, bahwa output di dalam perekonomian, keseimbangan output di dalam perekonomian itu tergantung pada plan expenditure, artinya belanja yang direncanakan akan dilakukan oleh unit atau entitas ekonomi di dalam suatu negara. Oke, jadi saya tulis ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa anggap aja ini plan expenditure, ini sama dengan rumusnya sama, C I ditambah dengan G. C adalah consumption, I adalah investment, dan G adalah government spending. Nah, yang membedakan di sini I-nya ini masih kita gunakan terminologi yang I-plan, artinya investasi yang direncanakan. Oke, nah di sini keseimbangan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, keseimbangan itu terjadi atau equilibrium. Keseimbangan atau equilibrium itu terjadi saat plan expenditure itu sama dengan Y, sama dengan output atau sama dengan pendapatan nasional. Nah, yang membedakan di sini adalah seperti ini. Kalau Y, kita tahu bahwa ini adalah mungkin bisa kita analogikan sebagai PDB, sebagai output, sebagai pendapatan. Ini kita bisa jabarkan bahwa Y atau output ini adalah consumption ditambah dengan investment ditambah dengan government spending. Tapi I di sini adalah I yang sudah direncanakan, planned, dan yang belum direncanakan, unplanned. Jadi ada I-nya ada dua ini. Nah, kemudian kita bisa menggambar kedua hal ini untuk mengetahui keseimbangan yang terjadi di pasar seperti apa, atau equilibriumnya seperti apa. Kita gambarkan ini sumbu vertikalnya sebagai
planned expenditure, kemudian yang horizontalnya adalah sebagai output. Oke. Nah, di sini plan expenditure ini kita bisa gambarkan sebagai C ditambah I ditambah G, di mana C-nya ini, C-nya di sini merupakan fungsi dari Y dikurangi dengan tax. Karena kita tahu bahwa consumption itu berasal dari disposable income. Income yang akan dibelanjakan, yang merupakan mungkin secara sederhana kita bisa klasifikasikan sebagai Y, pendapatan dikurangi dengan tax. Seperti itu. Jadi C itu merupakan fungsi dari Y. Nah, EP di sini karena sama dengan C ditambah I ditambah G dan merupakan fungsi dari Y, jadi semakin besar Y, C-nya akan semakin besar. C semakin besar, konsekuensinya adalah expenditure plan-nya itu juga akan semakin besar. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Ini adalah EP. Ini adalah EP. Nah, kemudian sekali lagi tadi di awal saya sampaikan bahwa keseimbangan itu terjadi saat EP itu sama dengan Y. Maka kita bisa membuat garis yang biasa disebut sebagai Keynesian cross, atau mungkin ini adalah garis 45 derajat sebenarnya, yang merepresentasikan bahwa di garis ini nilai dari expenditure plan itu sama dengan Y yang terrealisasi, realisasi dari output, realisasi dari expenditure. Dan ini adalah Y, maka di titik inilah keseimbangannya. Di titik inilah keseimbangannya. Nah, kenapa seperti itu? Kita lihat. Kalau misalnya di titik di mana expenditure plan, di titik di mana Y itu lebih besar daripada expenditure plan, misalnya di titik ini. Di titik ini, maka yang berbeda apa? Yang berbeda tadi kita lihat adalah yang investment tadi. Yang satu adalah planned dan yang satu adalah unplanned. Seperti itu. Jadi di sini kita lihat bahwa ini ada investment yang unplanned, yang tidak direncanakan di sini. Apa yang akan dilakukan? Apa yang dilakukan oleh ekonomi? Apa yang direspon oleh perusahaan? Perusahaan akan menurunkan produksinya karena ada inventory yang ada persediaan barang yang tidak direncanakan. Jadi dia akan mengurangi produksinya sehingga menurunkan level output, level pendapatan, level Y, hingga sekali lagi menjadi titik keseimbangan ini. Nah, demikian juga di misalnya di sini ternyata di titik ini misalnya ini unplanned-nya negatif karena Y-nya itu lebih kecil daripada expenditure. Maka karena negatif, perusahaan itu akan menaikkan investment-nya, menaikkan inventory-nya. Ini dalam bentuk inventory ya. I-nya di sini adalah planned inventory atau unplanned inventory. Karena waktu kita membahas terkait dengan PDB, investment di situ ada perubahan inventory. Apa yang direspon? Dia akan menaikkan produksinya hingga mencapai Y bintang ini, keseimbangan. Jadi sekali lagi di Keynesian cross, keseimbangan terjadi saat expenditure planned itu sama dengan outputnya atau sama dengan Y hingga mencapai di titik keseimbangan ini. Nah, ini adalah konsep pertama. Konsep yang pertama yang akan kita gunakan dan nanti akan kita gunakan untuk membangun kurva AD di sini, aggregate demand. Jadi yang jelas di Keynesian cross ini keseimbangan terjadi saat perpotongan antara expenditure plan dengan Keynesian cross dengan garis 45 derajat yang mencerminkan ini adalah Y sama dengan expenditure plan. Konsepnya seperti itu. Kemudian di sini sebenarnya kita bisa melihat ada multiplier effect di sini. Jadi sebenarnya ini mungkin nggak terlalu berpengaruh nanti di bahasan AD untuk menyusun AD dan sebagainya, tapi ini perlu untuk kita ketahui bahwa
dengan persamaan seperti ini, dengan konsep seperti ini, maka perubahan G atau perubahan T yang mencerminkan kebijakan fiskal, perubahan government spending dengan perubahan tax yang dikenakan itu bisa mengubah Y, mengubah level pendapatan nasional, mengubah level output nasional. Nah, dan perubahannya itu ada multiplier effect. Artinya misalnya kalau G itu berubah 10 triliun misalnya, Y itu akan berubah lebih dari 10 triliun karena ada multiplier effect ini. Nah, kenapa ada multiplier effect ini? Kita bayangkan saat G naik, pasti Y akan naik berdasarkan persamaan kita, berdasarkan rumus kita. G naik, Y pasti naik. C itu akan naik kan karena C merupakan fungsi dari Y. Tadi C adalah fungsi dari Y min T. Akibatnya Y naik lagi. Kemudian C naik lagi, Y naik lagi. Demikian seterusnya sehingga menimbulkan multiplier effect. Nah, seberapa besar multiplier effect-nya itu bisa kita rumuskan seperti ini. Tapi sebelum ke rumus mungkin kita bisa menggambarkannya bagaimana multiplier effect ini. Misalnya sekali lagi saya akan menggambarkan Gaussian cross. Saya akan menggambarkan. Sekali lagi ini adalah Y, ini adalah expenditure plan yang direncanakan. Ini adalah garis 45 derajat yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar Gaussian cross. Misalnya di awal di sini nih, ini adalah EP kita. Maka keseimbangannya ada di sini dan Y-nya adalah di sebelah sini. Kemudian pemerintah menaikkan government spending sebesar ini misalnya. Jadi ini sekarang di sini. Ini adalah G yang naik. Apa yang terjadi? Lihat. Ini Y-nya sekarang pindah dari Y1 ke Y2. Kenaikannya hanya sebesar ini. Kenaikannya hanya sebesar ini. Tetapi lihat apa yang terjadi. Y-nya naik yang lebih besar daripada kenaikan G. Inilah multiplier effect. Seberapa besarnya? Besarnya adalah seperti ini. Kita mungkin masuk ke rumusnya. Nanti bagaimana cara menurunkannya bisa dipelajari sendiri. Besarnya adalah bahwa multiplier effect-nya delta Y. Mungkin sebelum ke delta Y, ini mungkin saat G berubah dulu. Karena kita akan membahas ada G yang berubah dan ada yang T yang berubah. Nah, saat G berubah, ini Y pasti akan berubah. Dan perubahan Y ini itu sama dengan 1 dibagi 1 min MPC dikalikan dengan delta G. Jadi saat G ini berubah, G-nya berubah, delta Y akan berubah. Dan perubahannya adalah ada multiplier sebesar 1 per 1 min C. MPC adalah marginal propensity to consume, artinya berapa porsi pendapatan yang kita gunakan untuk mengkonsumsi. Mungkin sebagian untuk konsumsi, sebagian untuk saving. Nah, porsi atau persentase dari pendapatan yang kita gunakan untuk konsumsi ini kita sebut sebagai MPC. Jadi nilai MPC pasti antara 0 dan 1. Saat kita analisis persamaan ini, 1 dibagi 1 min MPC, di mana MPC adalah antara 0 dan 1, maka bisa kita pastikan bahwa 1 per 1 min MPC itu lebih dari 1. Ada multiplier. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, saat T berubah sekarang. T berubah, maka apa yang terjadi? Y akan berubah juga. Dan berapa multipliernya? Kita rumuskan seperti ini. Delta Y, perubahan Y itu sama dengan minus MPC dibagi dengan 1 min MPC dikalikan dengan delta T. Kita lihat, ini adalah multiplier juga. Ini multiplier, tetapi nilainya tidak sebesar G. Dan ada tanda negatifnya. Kita lihat ini ada tanda negatifnya. Artinya apa? Artinya kalau tax dinaikkan, maka output akan turun.
demikian juga sebaliknya. Dan sekali lagi ada multiplier di sini. Oke, gitu ya. Jadi itu konsep kita yang kita peroleh dari Keynesian cross yang nanti akan kita gunakan untuk menyusun kurva aggregate demand. Oke, seperti itu. Nah, tapi sebelum ke situ mungkin kita untuk memahami lebih dalam lagi, mungkin kita bisa latihan soal dulu. Oke, kita bisa latihan soal. Oke, mungkin ke soal. Oke, ini. Oke, kita udah ada soal. Oke, jadi soalnya seperti ini. Ini adalah fungsi konsumsinya, C sama dengan 120 ditambah 0,8 Y min T, planned investment, itu asal 200, pengeluaran pemerintah sama, G sama dengan T, 400, kemudian kita disuruh untuk mencari output keseimbangan, kemudian kita juga disuruh untuk mencari gimana kalau G dan T itu sama-sama meningkat 10. Apa yang terjadi di Y, baik dengan menggunakan rumus multiplier maupun dengan menghitung C, menghitung Y, kemudian kita menghitung perubahannya. Oke, seperti itu. Oke, kita mulai dulu. Kita menjawab soal yang pertama dulu. Oke, kita mempunyai rumus C sama dengan 120 sekian, berarti kita punya expenditure plan itu sama dengan 120 karena dari C ditambah I yang plan ditambah dengan G, C-nya adalah 120 ditambah 0,8 Y dikurangi dengan T, T-nya tadi berapa? T-nya tadi adalah 400 ditambah dengan investment plan-nya adalah 200 ditambah dengan G-nya tadi adalah sama 400 sama dengan tax. Oke, maka EP ini untuk di dalam keadaan yang seimbang, di keadaan yang equilibrium, EP ini sama dengan Y. Maka dari awal tadi kita bisa rumuskan Y sama dengan 120 ditambah 0,8 Y dikurangi 320 ditambah 600. Oke. 0,2 Y saya pindah ke kiri, 120 ditambah 600 dikurangi 300 sama dengan 400. Maka Y sama dengan 2000. Inilah level keseimbangan kita. Y keseimbangan kita, output keseimbangan kita adalah 2000. Oke, kemudian bagaimana jika G dan T itu kita naikkan? Oke, jadi yang kedua ini adalah G dan T itu naik, G dan T itu naik sebesar 10 triliun. Ini kenaikannya. Apa yang terjadi ke Y? Kita gunakan rumus dulu ya, kita gunakan rumus yang awal tadi. Yang pertama mungkin kita bisa atas kenaikan G. Atas kenaikan G, kita tadi punya rumus multiplier-nya, di mana delta Y itu sama dengan 1 dikurangi 1 min MPC dikalikan dengan delta G, maka 1 dibagi 1 minus MPC-nya berapa? MPC-nya adalah ini. Oke, koefisien dari Y min T. Ini adalah MPC. Jadi MPC-nya adalah 0,8. Oke, 0,8 dikalikan dengan delta G 10. Oke, 10 dibagi 0,2, 100 dibagi 2, 50 berarti delta Y-nya. Oke, delta Y-nya adalah 50. Jadi dengan kenaikan G sebesar 10 triliun, maka Y itu akan naik sebesar 50 triliun. Ini dari G. Sekarang kita dari atas kenaikan T mungkin. Kita analisis. Karena G dan T sama-sama naik. Delta Y-nya atas kenaikan T adalah minus MPC dibagi dengan 1 minus MPC dikali dengan delta T, maka minus 0,8 dibagi 1 dikurangi 0,8 dikalikan dengan 10. Oke.
Jadi berapa ini? 0,8 dibagi dengan 0,2 berarti ada 4, minus 4 dikalikan dengan 10 berarti minus 40. Nah, G, atas kenaikan G, Y akan naik 50. Atas kenaikan T, Y akan turun 40. Jadi secara total, delta Y totalnya itu adalah 50 dikurangi dengan 40 sama dengan 10. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dengan kenaikan G dan kenaikan T, maka Y akan menjadi yang awalnya tadi adalah 2000. Ini di level awal. Setelah ada kenaikan G dan kenaikan T menjadi 2010. Ini ya. Ini perhitungan kita berdasarkan rumus dari multiplier tadi. Kita juga bisa menghitung perubahan Y tadi sesuai dengan kita cari dulu persamaan atau keseimbangan expenditure plan dengan Y tadi, dengan Keynesian cross tadi. Oke, kita kembali ke rumus yang seperti ini. Oke, kita gunakan rumus yang seperti ini lagi dengan nilai G dan nilai T itu berubah. Yang awalnya 400 sekarang menjadi 410. Oke, kita mulai. Jadi Y kita langsung aja langsung ke Keynesian cross-nya. EP tadi adalah 120 ditambah 0,8 Y, T-nya tadi adalah 410. Investment plan-nya masih sama, plan investment-nya masih sama 200 dan government spending berubah menjadi 410. Oke. Jadi Y sama dengan 120 ditambah 0,8 Y dikurangi 8 kali 41 berarti 328 ditambah 610. Oke, di sini berarti kita hitung Y dikurangi 0,8 Y. 0,2 Y itu sama dengan 120 ditambah 610, 730 dikurangi 328 sehingga 402. Dan Y kita kalikan dengan 5, 402 kita kalikan dengan 5, 2010. Ya. Bandingkan, kita menggunakan rumus multiplier dengan kita menggunakan Keynesian cross hasilnya sama. Oke, gitu ya. Itu cuma buat latihan soal saja. Oke, gitu ya. Itu konsep Keynesian cross dan nanti akan kita gunakan untuk membahas kurva agregat demand. Oke, untuk menjelaskan terkait dengan agregat demand. Oke, kemudian kita akan membahas kembali tentang permintaan uang, karena konsep ini juga akan kita gunakan saat kita nanti akan membangun kurva AD. Okay. Nanti akan kita gunakan di situ. Jadi kita pahami dulu konsepnya lagi. Oke, kita kembali ke bahasan kita. Tadi pertama kita sudah membahas Keynesian cross. Sekarang yang kedua kita akan membahas permintaan dan penawaran uang. Oke. Permintaan dan penawaran uang. Oke, ini juga sudah dipelajari seharusnya di bab atau pertemuan sebelumnya. Uang di sini adalah uang definisi real, jadi ini adalah M per P karena definisi real. Oke. Dari permintaan uang dulu. Kita mempunyai persamaan waktu kita membahas quantity theory of money saat kita membahas equation change. Jadi equation exchange. Jadi ini kita rumuskan sebagai MV itu sama dengan P dikalikan dengan T. Oke, P dikalikan dengan T. P adalah harga dan T adalah jumlah transaksi kita. Jadi gini, saat orang berinteraksi itu pasti melakukan pembayaran dengan uang. Nah, secara total uang itu akan berputar, akan mengalir untuk pembayaran barang dan jasa tersebut atas transaksi tersebut. Karena kita tahu bahwa uang di sini fungsinya sebagai
medium of exchange, sarana untuk pertukaran. Jadi bayangkan T di sini adalah transaksi, jumlah transaksi, dan P-nya adalah harganya. Jadi setiap satu transaksi harganya sekian, transaksi kedua sekian, dan bayangkan dalam suatu hari berapa kali transaksi di suatu negara. Nah, pasti transaksi itu terkait dengan uang kan, uang yang menjadi sarana untuk pembayaran tadi, sarana untuk pertukaran tadi, medium of exchange tadi. Nah, pasti akan dipenuhi oleh uang. Nah, ini adalah sarana untuk memenuhi transaksi tadi. Kalau di sisi kiri adalah transaksi dikalikan dengan berapa harga transaksi, dan ini adalah sarananya, uang tadi. M adalah money supply, dan V adalah kecepatan peredaran uang. Kita lihat. Jadi ada uang sekian, pasti akan bertukar dari satu orang ke orang lain dan seterusnya untuk memenuhi transaksi tersebut. Inilah equation of exchange. Jadi sekali lagi, M jumlah uang yang beredar, V adalah velocity of money, kecepatan berputarnya uang dari satu tangan ke tangan lain untuk melakukan transaksi tadi, dan PT adalah jumlah transaksinya dan nilai transaksinya karena kita kalikan dengan harga. Nah, menghitung jumlah transaksi adalah suatu hal yang susah. Jadi persamaan equation of exchange ini kita ganti. Ini kita ganti menjadi MV itu sama dengan PY. Di mana PY ini adalah nominal PDB. Apakah benar-benar sama? Enggak. PT dengan PY enggak sama, tetapi cukup mewakili, cukup menjadi proxy. Kenapa enggak sama? Karena gini, waktu kita membahas atau menghitung PDB, kita pasti akan menghitung, contohnya ya ini ya, mengapa PT dan PY berbeda. Kita pasti akan menghitung, waktu membahas PDB adalah transaksi yang terjadi dalam domestik sebuah negara, produk final dari harga, produk final dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara pada periode tertentu, pada tahun tertentu misalnya. Sedangkan nih, kalau dari sisi uang, kalau dari sisi transaksi, apakah transaksi kita sehari-hari itu hanya untuk produk yang dijual atau diproduksi pada tahun tertentu saja? Enggak kan? Kita kadang membeli barang bekas. Ini yang mungkin tidak tercermin dalam PY. Ada di PT tetapi tidak ada di PY. Tapi mungkin ini jumlahnya relatif ya, mungkin enggak sebesar transaksi untuk barang yang diproduksi pada tahun tersebut. Jadi ini cukup mewakili MV dikalikan dengan PY ini. Gitu ya. Ceritanya seperti itu. Nah, dari MV per PY, maka kita bisa cari rumus permintaan uang. Kita bisa dari sisi permintaan uang. Maka kita bisa tulis MP itu sama dengan 1/V dikalikan dengan Y. Ini adalah permintaan uang real tadi, seperti yang di awal tadi kita bahas, merupakan fungsi dari Y. Jadi sekali lagi, permintaan uang M per P ini merupakan fungsi, mungkin fungsi di sini kita biasa menggambarkan fungsinya sebagai L, jadi fungsi dari Y. Semakin besar Y, permintaan akan semakin naik dari persamaan ini. Itu yang pertama, permintaan uang yang pertama. Nah, kita juga tahu bahwa permintaan akan uang itu mempunyai opportunity cost. Jadi permintaan uang itu mempunyai opportunity cost, atau kebalikannya, opportunity cost dari menabung. Menabung berarti saving yang dipengaruhi oleh I atau R. Kita pakai I atau R karena I biasa untuk nominal, R untuk real, dan kita tahu hubungan antara I nominal itu sama dengan R suku bunga real ditambah dengan inflasi. Flashback yang dulu. Oke. Semakin tinggi I, semakin tinggi R,
itu permintaan uang akan turun. Tetapi ingat sekali lagi bahwa permintaan uang dipengaruhi oleh R karena ini adalah opportunity cost. Kalau kita menabung, saving, berarti kita mengurangi permintaan uang. Kalau kita meminta uang, maka kita akan mempunyai opportunity cost berupa bunga dari tabungan yang nggak kita dapat. Jadi RI di sini adalah ada keterkaitan dengan permintaan uang karena ada opportunity cost tadi antara permintaan uang dengan bunga yang dihasilkan saat kita melakukan saving. Intinya yang perlu saya tekankan di sini adalah MP itu juga dipengaruhi oleh R. Oke, jadi ini yang saya pengen tekankan bahwa MP ini juga merupakan fungsi dari R karena opportunity cost tadi. Dari kedua hal tersebut, maka kita bisa menarik kesimpulan untuk permintaan uang. Oke, untuk permintaan uang MP D merupakan fungsi dari R suku bunga dan Y tingkat bunga dan Y pendapatan atau output. Oke, nah, kalau penawaran uang ini adalah suatu yang fix. Untuk penawaran uang itu adalah suatu yang fix. Jadi ini adalah M, ya jumlah uang yang beredar dikalikan dengan P, harga. Ini untuk penawarannya. Kalau permintaannya fungsinya seperti ini. Oke, nanti kita hal ini akan kita gunakan juga untuk membahas kurva agregat demand. Oke, itu konsepnya ya. Jadi kita sudah membahas Keynesian cross, kita juga sudah membahas permintaan dan penawaran uang. Selanjutnya kita akan membahas satu lagi konsepnya, yaitu jenis perekonomian. Oke, kita akan bahas jenis perekonomian. Oke, jenis perekonomian. Nah, jenis perekonomian yang akan kita bahas di sini adalah kita bisa membedakan menjadi dua jenis perekonomian. Bisa perekonomian yang tertutup, ada perekonomian yang terbuka. Perekonomian yang tertutup artinya tidak ada aktivitas perdagangan internasional, tidak ada aktivitas arus modal internasional. Kalau terbuka berarti ada. Nah, sehingga kalau perekonomian yang tertutup kita rumuskan sebagai C itu Y ini adalah sama dengan C ditambah I ditambah dengan G. Kalau terbuka, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dengan NX. Pada keadaan equilibrium di sini terjadi bahwa Y min C min G ini sama dengan investment, di mana ini adalah national saving sama dengan I. Kalau perekonomian terbuka seperti apa? Berarti Y min C min G min I sama dengan NX, S min I sama dengan NX di keseimbangannya. Ini yang membedakan, dan nanti kita akan membahas agregat demand untuk perekonomian tertutup dan agregat demand untuk perekonomian yang terbuka. Oke. Kemudian di perekonomian terbuka saat kita melakukan perdagangan internasional, kita juga menggunakan konsep nilai tukar. Oke, konsepnya adalah konsep nilai tukar, dan nilai tukar ini ada dua. Nilai tukar yang real, kita lambangkan sebagai epsilon, E besar. Kemudian ada nilai tukar nominal, kita gambarkan sebagai E kecil. Nilai tukar nominal itu seperti nilai tukar kita yang biasa kita kenal sehari-hari. Misalnya 15.000 per dolar. Itu nilai tukar nominal. Oke, misalnya 15.000 per dolar. Kalau nilai tukar real apa? Ini berarti pertukaran nilai tukar barang menjadi barang. Misalnya adalah 2 mobil di Indonesia per US. Jadi 2 mobil di Indonesia itu seharga dengan 1 mobil di US. Itu nilai tukar real.
Oke, jadi barang dengan barang. Oke, beda dengan nilai tukar nominal ini. Nah, ada persamaan bahwa nilai tukar real itu adalah nilai tukar nominal dikalikan dengan harga domestik dibagi dengan harga luar negeri atau internasional. Oke, ini rumus kita. Oke, tapi yang perlu diingat bahwa E di sini adalah indirect quotation. Indirect quotation. Jadi sebenarnya nilai tukar nominal ini bisa kita tulis indirect sama direct. Kalau direct apa? Direct itu seperti yang bisa kita kenal sehari-hari. 15.000 per USD. Kalau indirect berarti 1/15.000 USD per rupiah. Oke, gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya saat kita menganalisis kenaikan atau penurunan. Saat nilai dari direct quotation ini naik, berarti rupiah mengalami depresiasi. Sebaliknya kalau kita menggunakan konsep direct, kalau nilainya semakin besar, maka kita mata uang domestik itu mengalami apresiasi. Bedanya seperti itu. Nanti berpengaruh pada saat kita melakukan analisis. Nah, nilai dari E ini juga, E besar ini, nilai tukar real ini mungkin nilainya besar. Ini kategori besar ini lebih dari 1, dan yang kecil ini untuk yang kurang dari 1. Kalau nilainya besar ini mencerminkan bahwa harga luar negeri itu lebih murah. Kalau kecil berarti harga yang di dalam negeri justru yang lebih murah. Nah, dari sini kita ada hubungan antara nilai tukar real dengan net ekspor. Nah, bayangkan gini. Pertama, saat nilai E-nya tinggi. Nilai E-nya tinggi berarti ini. Oke. Harga luar negeri lebih murah. Harga luar negeri lebih murah, kita melakukan ekspor atau kita melakukan impor. Kita melakukan impor. Sehingga net ekspornya kecil. Dan sebaliknya jika E-nya kecil, net ekspornya akan besar. Jadi ada hubungan seperti ini. Oke, ini adalah titik nol. Artinya di sini adalah impor lebih besar. Kalau yang sebelah sini adalah ekspornya lebih besar karena positif lebih dari nol. Hubungannya seperti itu. Nanti konsep ini akan kita gunakan. Oke, gitu ya. Itu konsep kita. Jadi kita telah mempelajari 3 konsep ini dan nanti akan kita bahas. Jadi sebelum bahas agregat demand dan agregat supply, kita perlu paham dulu terkait dengan konsep ini. Oke, konsep yang telah kita pelajari tadi adalah yang pertama adalah Keynesian cross, kemudian kita membahas permintaan dan penawaran uang. Kemudian terakhir tadi kita membahas ada perekonomian terbuka dan ada perekonomian yang tertutup dengan karakteristiknya masing-masing. Oke, gitu ya. Oke, gitu, itu konsepnya. Sekarang baru kita bisa membahas kurva agregat demand dan kurva agregat supply. Oke, sebelum kita membahas agregat demand dan agregat supply, kita mungkin bertanya-tanya, bukankah kita waktu kita membahas Solo model, output suatu negara itu sudah ditentukan, dari capital yang dimiliki oleh negara tersebut, labor yang dimiliki oleh negara tersebut, dan ada ide dan teknologi. Nah, kenapa kita harus menggunakan konsep demand dan supply untuk menentukan output? Oke, itu yang menjadi pertanyaan mungkin. Oke, jadi sebenarnya dalam jangka panjang, iya benar, output
itu ditentukan oleh capital, labor, kemudian ada ide atau teknologi. Ini kita pelajari waktu kita membahas solo model. Oke, jadi untuk mengingatkan mungkin solo modelnya seperti ini. Ini adalah Y atau output per kapita. Ini adalah capital output per kapita atau per effective worker atau per worker. Ini adalah Y-nya yang merupakan fungsi dari K yang ditentukan oleh K. Nah, di antara Y tersebut sebagian akan dikonsumsi, jadi ini adalah yang dikonsumsi. Jadi ini adalah sebesar S, saving, dikalikan dengan FK, dikalikan dengan Y. Jadi misalnya nih kalau di T ini, saat Y-nya segini misalnya, ini digunakan untuk investment, dan ini yang dikonsumsi. Itulah mengapa ini SFK. S ini adalah marginal propensity to saving, MPS. Oke, kemudian atas capital yang sudah terkumpul di dalam sebuah negara akan terdepresiasi. Misalnya nih, ini terdepresiasi dengan garis lurus seperti ini. Ini tingkat depresiasinya dikalikan dengan K. Oke, sekarang kita lihat nih. Level inilah yang kita sebut sebagai steady state. Steady state. Kalau di gambar ini berarti Y-nya akan steady state di titik ini. Y steady state. Y steady state. Ini K steady state. Apa itu steady state? Jadi ceritanya seperti ini. Saat misalnya nih nilai investasi masih lebih besar dibandingkan dengan depresiasi. Di titik ini misalnya, ini adalah nilai investasi sebesar ini, okay. Yang ini adalah terdepresiasi. Nilai selisihnya ini dialokasikan lagi untuk menambah output, dialokasikan lagi untuk membeli capital, menambah capital, sehingga menaikkan Y, dan seterusnya. Ini akan terus naik, terus naik, terus naik, sampai dengan steady state. Kalau keadaannya sebaliknya nih, ternyata depresiasinya, misalnya di titik ini depresiasinya lebih tinggi dibandingkan dengan investment yang dilakukan. Akibatnya apa? Akan tergerus. Capital akan tergerus, Y akan turun, demikian terusnya hingga mencapai steady state. Oke. Keadaan steady state ini berarti K tidak bertambah. Kalau di sini K-nya K per worker atau K per kapita ya, tidak bertambah. Y-nya juga tidak bertambah. Steady state. Benar tidak bertambah atau ada konsep lain? Konsepnya sebenarnya seperti ini. Konsep kita sekarang ini kita menganggap bahwa tidak ada pertumbuhan penduduk. Jadi kita anggapannya adalah di titik ini adalah tidak ada pertumbuhan penduduk, tidak ada pertumbuhan penduduk. Penduduk, dan tidak ada teknologi, tidak ada perkembangan teknologi. Oke, mungkin ini kita simpulkan sebagai N. Ini perkembangan teknologi kita simpulkan sebagai G misalnya. Kalau ada pertumbuhan penduduk, kalau ada perkembangan teknologi seperti apa? Ini kita revisi nih. Ini bukan delta K, tetapi delta ditambah N ditambah G per K. Nah, dalam kondisi ini, berarti dalam keadaan steady state, pengertian kita adalah PDB per effective worker ini growth-nya 0. Jadi yang 0 itu adalah Y per effective worker. Effective worker di sini ini terkait dengan perkembangan teknologi ya. Oke. Yang ada di negara itu. Nah, kalau PDB per kapitanya, ini per worker,
atau per worker ini akan tumbuh sebesar G. Jadi masih ada pertumbuhan sebenarnya kalau suatu negara dalam keadaan steady state. Itulah mengapa kalau di US, mungkin US sudah dalam keadaan steady state ya, sudah optimal dia. Tetapi dia masih bisa tumbuh karena ada perkembangan teknologi ke dia, sehingga PDB per kapitanya itu tetap tumbuh sebesar 2% per tahun. Karena kita menganggap perkembangan teknologinya yang menaikkan produktivitas pekerjanya itu sebesar 2% per tahun. Jadi mungkin US sudah steady state, tetapi akan tetap bisa tumbuh PDB per kapitanya karena PDB per efektif workernya itu yang nol. Tapi kalau PDB per kapitanya itu tumbuh sebesar perkembangan teknologi tadi sebesar G. Nah, di sini juga ada steady state juga kita bisa tarik kesimpulan bahwa PDB-nya itu akan tumbuh sebesar N per G. Gitu ya. Jadi bukan berarti kalau steady state itu pertumbuhan ekonominya nol, enggak. Yang nol itu adalah mungkin kalau kita menggunakan udah masukkan unsur teknologi, udah memasukkan unsur pertumbuhan penduduk, maka yang nol adalah PDB per effective worker. Efektif ini pengertian dari teknologi ya. Nanti baca di bukunya Mankiw. Oke, seperti itu. Nah, dari sini kita sebenarnya sudah tahu bahwa dalam jangka panjang output itu sudah ditentukan. Oke. Dalam jangka panjang output sudah ditentukan. Misalnya nih, ini adalah Y, ini adalah fungsi dari time. Dalam jangka panjang mungkin sudah seperti ini, di mana Y-nya itu sudah ditentukan oleh capital, oleh labor, oleh ide atau teknologi tadi. Ya. Udah ditentukan, tetapi di sepanjang perjalanan jangka panjang tadi, itu terjadi fluktuasi ekonomi. Terjadi fluktuasi ekonomi seperti ini. Kadang perekonomian ada di peak, kadang ada di trough, kadang mengalami expansion, kadang mengalami kontraksi, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan business cycle. Dan business cycle ini yang bertanggung jawab dan untuk menjelaskannya adalah dengan aggregate demand dan aggregate supply. Gitu ya. Jadi mengapa kita membahas AD dan AS? Karena memang dalam jangka panjang kita sudah perekonomian atau output itu sudah ditentukan oleh capital, labor, ide, teknologi. Tapi dalam jangka pendek itu perekonomian terfluktuasi. Nah, ini yang dijelaskan dengan aggregate demand dan aggregate supply. Oke, sekarang kita akan membahas aggregate demand. Jadi kita sekarang akan mulai masuk ke aggregate demand-nya. Aggregate demand. Atau permintaan agregat, permintaan secara keseluruhan, atau kurvanya nanti kita sebut sebagai kurva AD untuk menyingkat dari aggregate demand ini. Nah, aggregate demand ini nanti akan dibentuk oleh dua hal. Kurva IS dan kurva LM. Kurva IS dan kurva LM. Nah, kurva IS ini sebenarnya menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Keseimbangan di pasar barang. Sedangkan kurva LM ini menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Nah kemudian keseimbangan di pasar barang atau kurva IS ini kita turunkan dari dua unsur, yaitu Gaussian cross dengan kurva investasi. Jadi
sekali lagi kurva IS ini kita turunkan dari Keynesian cross dan kurva investasi. Oke. Nah, kalau kurva LM ini nantinya itu akan kita turunkan dari permintaan uang dan penawaran uang, karena ini menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Nah, sebelum lanjut, kita kembali dulu bahwa agregat demand, kurva AD ini sama atau karakteristiknya sama dengan kurva demand saat kita membahas di ekonomi mikro. Saat kita membahas di tataran mikro, misalnya demand-nya rumah tangga konsumen di pasar tertentu misalnya. Oke, jadi agregat demand-nya masih sama. Jadi kalau kita gambarkan nanti agregat demand di sini juga akan mencari hubungan antara price dengan quantity. Karena kuantitinya ini adalah di tingkat nasional, maka kuantitinya ini kita ganti nanti hubungan price dengan Y. Nah, kalau demand, fungsi demand biasa hubungannya seperti ini, demikian juga nanti di kurva agregat demand hubungannya juga terbalik, oke, antara price dengan Y, dan hubungannya negatif. Oke, itu ya. Nanti kita akan memperoleh kurva ini. Nah, untuk memperoleh kurva ini nanti sekali lagi dengan pendekatan IS dan pendekatan LM. Oke, sekarang kita ke IS dulu. IS dulu. IS ini sebenarnya dari kata investment and saving. Investment and saving. Oke, nah kurva IS dibangun dari Keynesian cross dengan kurva investasi. Oke, jadi seperti ini. Keynesian cross itu tadi kita sudah membahas ada hubungan antara Y, pendapatan nasional, output nasional, dengan expenditure plan. Ini adalah garis 45 derajat. Dan kalau ini adalah EP, maka inilah Y keseimbangannya. Ini Keynesian cross. Oke. Nah, untuk kurva investasi, kurva investasi kita ada hubungan antara R, tingkat bunga, dengan investasi. Kita analisis satu persatu. Hubungan antara tingkat bunga dengan investasi. Saat tingkat bunga tinggi, bayangkan, tingkat bunga tinggi, investor atau perusahaan yang akan melakukan investasi itu akan sulit memperoleh uang. Atau, kalaupun memperoleh uang, kemudian mereka menggunakannya untuk usaha, maka pengembalian yang diharapkan akan tinggi. Dari kedua hal ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa saat R-nya, tingkat bunganya itu tinggi, R-nya tinggi, itu jumlah investasi akan rendah, dan sebaliknya. Jadi ada hubungan negatif di sini. Jadi kita bisa rumuskan seperti ini. Gambarnya seperti ini. Oke, ini adalah kurva investasi, hubungannya dengan R atau tingkat bunga. Saat R-nya tinggi, I-nya akan rendah. Saat R-nya rendah, I-nya akan tinggi. Oke, kita sudah ada dua hal ini. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh kurva agregat demand dari kedua konsep ini? Konsep Keynesian cross dan konsep kurva investasi. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya, dari kedua hal ini kita akan coba untuk membangun kurva IS. Kita pakai ini. Kita bangun Keynesian cross-nya dulu. Ini adalah E untuk Keynesian cross, plan expenditure. Ini adalah Y. Ini sekali lagi adalah titik 45 derajat. Dan ini adalah
Dan kita sebelum ke situ kita tadi rumuskan dulu ya, bahwa EP, jangan lupa, EP ini adalah C, ditambah I, ini adalah plan, ditambah dengan G. Nah, kalau kita breakdown, I-nya ini adalah merupakan fungsi dari R. Oke, I adalah fungsi dari R. Oke, kita misalnya ini, kita punya EP yang satu, EP, ini adalah E1, saat R-nya adalah R1. Oke, ini EP1 saat R-nya adalah R1. Oke, berarti kita bisa rumuskan C ditambah I saat R-nya adalah R1 ditambah dengan G. Kemudian kita turunkan ke bawah nih. Oke, kita turunkan ke bawah, ini sama, ini adalah Y dan ini adalah R. Karena sebelum ke situ, kita sebenarnya untuk kurva IS ini kita mencari hubungan antara R dengan Y. Demikian kurva LM. Kurva LM juga sama, karena akan kita potongkan dengan kurva AS, kita akan mencari hubungan antara R dengan Y. Oke, antara tingkat bunga dengan Y, dengan output, dengan pendapatan nasional. Oke, kita balik lagi. Oke. Nah, saat R-nya, misalnya kita anggap ini adalah R1. Ini adalah keseimbangannya. Ini adalah keseimbangan. Kita tarik sampai ke bawah. Karena kita akan mencari persamaannya. Ini adalah Y1. Kita anggap Y keseimbangan 1. Saat R-nya adalah R1. Dan semua faktor lain tidak berubah. Dan ini juga sama, Y1. Dan kita mempunyai satu titik di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, misalnya sekarang R-nya mau turun atau naik, R-nya kita anggap turun. R-nya naik sekarang. Kita anggap R-nya naik. Saat R naik, apa yang terjadi saat R naik? I akan dari kurva investasi ini, I akan turun. I akan turun menyebabkan E menjadi turun juga. I akan menyebabkan E turun juga. Oke, jadi misalnya sekarang karena E merupakan fungsi dari I tadi ya, saat I turun maka E-nya, expenditure plan-nya juga turun. Misalnya turun dari segini nih. Oke. Ini adalah E2. Di mana ini adalah C ditambah I ditambah R2 ditambah dengan G. Oke. Keseimbangannya di mana? Ini keseimbangannya. Kita tarik, ini adalah Y2. Kita teruskan. Tadi konsep kita adalah R-nya naik dari R1 misalnya ke R2-nya di sebelah sini. Sekarang kita punya titik yang kedua nih. Oke, kita punya titik yang kedua. Di sini. Kita punya dua titik bisa kita hubungkan. Sorry, melengkung. Kita hubungkan dan inilah kurva IS. Oke, gitu ya. Inilah kurva IS. Investment dan saving. Yang nanti akan kita gunakan untuk membentuk kurva aggregate demand. Oke. Nah, dari kurva IS ini, sekarang kita sudah peroleh kurva IS nih. Dari kurva IS ini sekali lagi dipengaruhi oleh Keynesian cross. Keynesian cross sendiri ini nanti akan dipengaruhi oleh sesuai dengan rumus tadi. C ini merupakan C-nya tadi adalah sebagai rumus Y min T ditambah dengan I ditambah dengan G. Jadi Keynesian cross ini kita fokuskan di sini dipengaruhi oleh G dan dipengaruhi oleh T. Oke. Jadi IS karena dipengaruhi oleh Keynesian cross nanti juga akan dipengaruhi oleh G dan dipengaruhi oleh T. Pengaruhnya seperti apa? Kita lihat pengaruhnya.
Saat misalnya kita kembali ke awal, ke gambar ini dulu. Saya memakai warna yang agak beda, saya akan memakai warna kuning. Oke. Misalnya nih, kita masih menggunakan R1. Jadi kita masih gunakan ini R1, R1, ini adalah R1 juga. Fokusnya kita masih R-nya adalah R1, fokus. Tapi G sekarang kita ubah. Saat G naik, kurva expenditure plan-nya, kurva ini nih, itu akan naik atau turun? Dia akan naik juga. Karena G-nya naik, maka E-nya juga naik. Ini berarti kita bisa naikkan menjadi E3 misalnya ya. E3 di sini. Nah, keseimbangannya sekarang ada di titik ini. Y di sini. Dan titiknya sekarang ini. Lihat. Ada pergeseran IS akibat G yang naik tadi. Oke. Jadi bagaimana kalau T-nya yang naik? Kalau T-nya naik berarti E-nya turun, E-nya turun, nanti kalau kita gambar kurva IS-nya akan turun. Oke, kurva IS-nya akan turun. Jadi kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita di sini. Kesimpulan kita untuk kurva IS, jika terjadi kebijakan yang jika G-nya naik dan T-nya turun, artinya kebijakannya adalah kebijakan yang ekspansif, maka IS akan naik. Naik di sini artinya bergeser ke kiri ya. Dan sebaliknya. Oke, ini konsep yang penting ya. Konsep yang penting, dan nanti kita akan gunakan untuk membangun kurva AD dan kurva bagaimana pergerakan terhadap kurva agregat demand. Intinya kalau ekspansif berarti G-nya naik atau T-nya turun, itu kurva IS itu akan naik atau akan bergeser ke kiri, dan sebaliknya. Sebaliknya artinya jika G-nya turun atau T-nya naik, maka kurva IS itu akan turun, artinya bergeser ke sebelah kiri. IS akan naik ini berarti bergeser ke kanan. Sorry ya. Oke. IS akan naik bergeser ke kanan, dan sebaliknya. Sebaliknya berarti saat government spending-nya turun atau tax-nya naik, kebijakan yang kontraktif, maka IS itu akan turun. IS yang turun berarti IS akan bergeser ke kiri, kayak gitu ya. Itu dari sisi kebijakan. Oke. Kemudian kita akan membahas LM. Sekarang tadi IS kita sudah dapat seperti itu. Kemudian kita akan membahas kurva LM. Oke, tadi kita sudah cari di mana? Oh, di sini. Oke. Kurva LM sekali lagi dipengaruhi oleh permintaan uang dan juga penawaran uang. Oke, tadi kita sudah membahas, dan kurva LM kita akan mencari hubungan antara R dan Y. Oke, sekarang kita akan bahas permintaan uang dulu nih. Permintaan uang, kita tadi sudah rumuskan bahwa MP, demand, ini merupakan fungsi dari R dan Y. Sedangkan penawaran uang, ini merupakan sesuatu yang fix, oke, yang sudah determined, oke, yang sudah fix. Oke, nah, dari sini kita bisa menggambarkan kurva LM-nya. Kita akan bisa menggambarkan kurva LM-nya. Bagaimana kita menggambarkan kurva LM ini? Oke. Jadi misalnya kita akan menggambarkan, di sini saja. Ini adalah tingkat bunga misalnya, dan ini adalah permintaan penawaran uang misalnya, MP. Ini adalah penawaran uang, sesuatu yang fix. Oke. Ini sebagai penawaran uang, supply. Dan ini adalah
uh, permintaan uang sebagai fungsi dari R dan Y tadi. Karena apa? Bagaimana hubungan dengan R? Karena saat R-nya tinggi, maka orang akan cenderung untuk menabung daripada permintaan terhadap uang. Kalau rendah, cenderung untuk melakukan permintaan terhadap uang dan sebagainya. Ada hubungan negatif di sini. Jadi inilah yang kita gambarkan fungsi permintaan uang di kurva dengan sumbu vertikal R dan sumbu horizontal M per P, uang dalam artian real, ini hubungannya negatif seperti ini. Dan ini adalah titik keseimbangannya di R 1. Misalnya ini di R1 ya, di R1 seperti ini. Kemudian ini misalnya saat Y-nya Y1. Oke. Saat Y-nya 1. Oke. Ini saat Y-nya 1 pada R-nya R1. Oke, kita bisa gambarkan di sini. Kita bisa gambarkan seperti ini. Oke. Ini sebagai R dan ini sebagai Y. R-nya kita tulis di sini. Dan Y-nya misalnya ini pada saat Y-nya Y1 tadi. Y1 tadi kita bisa tuliskan di sini misalnya. Ini misalnya Y1. Oke. Putus-putus saja. Bukan sebagai kurva. Oke. Saat Y-nya 1. Oke. Nah, saat Y1 seperti ini. Bagaimana jika Y-nya berubah menjadi Y2? Ini kan tadi, ini kan kurva Y1. Saat kurva Y1, kurva permintaan uangnya seperti ini, dan keseimbangannya adalah di R-nya adalah R1. R1 ini. Nah, saat Y-nya naik, saat Y-nya naik berarti kurvanya juga ikut naik. Kurvanya naik, dan ini adalah L dengan Y-nya adalah Y2. R-nya berapa? R-nya di titik ini. Ini keseimbangannya ada di R2. Y-nya di sini adalah Y-nya bertambah. Oke, misalnya Y bertambahnya adalah di sini. Dan ternyata setelah kita hubungkan, ini adalah R-nya, R2-nya tadi. Dan saat kita hubungkan kedua titik ini, inilah kurva LM. Oke, inilah kurva liquidity of money. Oke, LM. Oke, nah, jadi sekali lagi, kurva LM ini diturunkan dari permintaan uang dan penawaran uang. Oke, paham sampai di sini? Oke, mungkin kita ulangi sekali lagi karena mungkin masih agak membingungkan. Oke, kita ulangi sekali lagi. Oke, jadi kita mempunyai fungsi permintaan dan penawaran uang. Misalnya ini adalah R dan ini adalah M per P, uang dalam arti real. Ini penawaran uangnya, MP sebagai penawaran uang. Kemudian kita juga kita akan mencoba membangun hubungan antara R dengan Y. Karena fungsi LM tadi sekali lagi adalah hubungan R dan Y. Dan kita punya rumus bahwa permintaan uang, M per P, ini merupakan fungsi dari R dan Y. Oke, misalnya nih saat Y-nya adalah Y1. Oke, saat Y-nya adalah Y1. Oke, Y1 di sini misalnya. Ternyata di sini. Ini adalah permintaan uangnya. L sebagai R Y1 tadi. Di sini keseimbangan R ada di R1. Oke, kita teruskan, kita mempunyai titik ini. Titik 1. Nah, saat kita misalnya, ternyata saat Y-nya sebesar 2 misalnya, ini Y2, Y2-nya sebesar ini ternyata L-nya itu menggeser sampai segini. Oke, ini L, R2, Y2. Oke. R2-nya adalah di titik ini, keseimbangannya. Kan?
Jadi kita teruskan, kita mempunyai titik ini saat Y2, R-nya adalah R2 sebesar ini. Nah, saat kita hubungkan inilah kurva LM. Oke, gitu ya. Sekali lagi ini diturunkan dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran uang. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kurva LM itu bisa bergeser. Kurva LM itu bisa bergeser. Saat M-nya naik, lihat ini, saat M-nya naik, kalau misalnya M-nya ini kita geser ke kiri, ini menyebabkan kurva LM akan ke kanan. Jadi misalnya saat Bank Indonesia itu mengeluarkan uang, menambah likuiditas sehingga M-nya naik, gitu ya. Karena di sini ya, saat M-nya naik, dia akan bergeser ke kanan. Ini menyebabkan kurva LM, kalau kita gambar lagi prosesnya seperti ini, kurva LM itu akan ke kanan. Dan sebaliknya, saat M-nya turun, maka LM akan ke kiri. Oke, itu ya. Itu hubungannya seperti itu. Oke. Oke, kita mempunyai hubungan semacam ini. Oke, nah dari IS dan LM ini kita mempunyai keseimbangan. Kita bisa menarik keseimbangan. Oke, kita sudah mempunyai dua kurva, kurva IS dan kurva LM. Sekarang kita gabungkan antara yang kita pelajari tadi, IS dengan LM. Kita gabungkan sehingga ada keseimbangan jangka pendek di pasar barang dan pasar uang. Oke. Keseimbangan jangka pendek. Oke. Bisa kita rumuskan seperti ini. Kita bisa gambarkan seperti ini. Ini R, ini Y, ini adalah kurva IS, dan ini kurva LM. Inilah keseimbangan jangka pendek, ini adalah R keseimbangan, dan ini adalah Y keseimbangan. Ini ya. Antara IS, LM kita potongkan, kita memperoleh keseimbangan. Oke, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita ke soal yang terkait dengan IS dan LM ini. Oke, kita ke soal. Oke, kita ke soalnya saya taruh mana ya? Soal makro. Oh ini. Oke. Oke, ini. Misalnya ada soal semacam ini. Oke. Y persamaan Y sama dengan CIG. Oke, C-nya sekian, I-nya sekian, G-nya 250, T-nya 200. Permintaan uangnya adalah Y minus 50R, M 3000 dan P 4. Kemudian kita disuruh untuk mencari persamaan kurva IS seperti apa, persamaan kurva LM seperti apa. Kemudian kita cari output dan tingkat bunga keseimbangannya seperti apa. Oke, kita yang pertama dulu kita akan membahas kurva AS-nya dulu. Oke, kita dari kurva AS dulu. Oke, kita tahu bahwa kurva IS dulu. Kurva IS ini, kegedean. Kurva IS tadi adalah dari Keynesian cross dengan kurva investasi. Oke, kita punya persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah dengan G. Dan kita ingat ya bahwa IS dalam ini adalah hubungan antara R, ini adalah R dan Y. Jadi kita sebenarnya mencari persamaan yang menghubungkan antara R dengan Y. Oke, kurva IS. Keynesian cross dengan investasi. Y sama dengan C ditambah I ditambah dengan G. C-nya adalah 50 ditambah 0,75
Y min T, T-nya tadi adalah 200, kurva investmentnya adalah 150 min 10 R ditambah government spending-nya adalah 250. Oke, jadi Y sama dengan 50 ditambah 0,75 Y minus 0,75 kali 200, 150 ditambah 150 tambah 250, 400 minus 10 R. Jadi 0,25 Y 450 dikurangi 150, 300 min 10 R, atau kita sederhanakan Y itu sama dengan 1200 minus 40 R. Inilah fungsi dari IS. Oke ya, Y sama dengan 1200 minus 40 R. Dan kita ada hubungan antara Y dengan R. Inilah kurva IS. Bagaimana dengan kurva LM? Kurva LM dari apa tadi? Dari permintaan dan penawaran uang. Dari permintaan uang dan penawaran uang. Oke. Permintaan uang. Permintaan uang tadi di soal dirumuskan sebagai MPD, demand itu sama dengan Y minus 50 R. Y minus 50 R. M-nya ini adalah berapa tadi? 3000, P-nya 4. M-nya adalah 3000 dan P-nya adalah 4. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa penawaran uangnya, MPS-nya ini adalah M per P 3000 dibagi dengan 4. Berapa? 750. Oke, jadi kita masukkan untuk memperoleh kurva LM. Y minus 50R sama dengan 750 atau Y sama dengan 750 ditambah dengan 50R. Nah, dari sini, oke, ini persamaan LM-nya. Dari sini kita bisa memperoleh keseimbangan jangka pendek, memotongkan antara IS, kita potongkan dengan LM. 1200 minus 40R sama dengan 750 ditambah 50R atau 90R. 90R sama dengan 450. R-nya adalah 5 dan Y-nya adalah kita masukkan ke sini 750 dikurangi dengan 250. Oke, 750 ditambah 750 ditambah 250, Y-nya adalah 1000. Inilah keseimbangan jangka pendek kita. Tingkat bunganya 5%, dan Y atau output keseimbangannya adalah 1000. Oke, gitu ya. Itu contoh soal penerapan dari IS dan LM. Nah, kita balik lagi ke permasalahan kita. Sampai sekarang kita belum mencari persamaan atau kurva dari dari kurva AD. Kita baru memperoleh IS dan LM. Bagaimana kita dari IS dan LM ini memperoleh persamaan aggregate demand atau kurva AD seperti apa? Nah, asumsi kita dari tadi adalah harga itu fix. Oke. Jadi kita lihat nih, waktu kita membahas M per P nih, kita menganggap P fix kan? Nah, misalnya nih, saat harga atau P-nya berubah, yang terjadi LM akan berubah. Jika LM berubah, keseimbangan IS dan LM tadi akan menyebabkan Y berubah, ya kan? Nah, saat kita hubungan ini, langsung kita bypass ke sini. P ke Y. Ada hubungan P dan Y. Oke, hubungan P dan Y. Hubungan P dan Y. Ada hubungan tertentu. Inilah agregat
demand. Ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita mencari kurva dari AD tadi? Oke, kita lihat nih AD nih. AD atau agregat demand tadi. Oke, kita gambarkan di sini. Ini adalah keseimbangan dari LM yang awal tadi. Oke. Ini adalah kurva IS. Oke. Kemudian ini adalah kurva LM. Keseimbangannya di sini sekali lagi. Ini adalah R keseimbangan dan ini adalah Y keseimbangan. LM di sini adalah LM saat harga P sama dengan 1. Oke, kita tarik sini. Saat P sama dengan 1. P sama dengan 1. Y-nya ada di sini. Oke. Ini adalah Y1. Sekarang saat P sama dengan 2, saat harga naik nih, apa yang terjadi pada kurva LM? Saat P naik, ingat, kita ada penawaran uang MP. Saat P-nya naik, M per P itu akan bergeser ke kiri. Kita naik lagi, manjat lagi yang telah kita pelajari tadi saat kita membahas LM. Gimana ya? Oh, di sini. Oke nih. Saat P naik, P naik menyebabkan M per P kecil. Saat M per P kecil berarti bergeser ke kiri. Ini identik dengan M turun tadi. Maka saat M per P bergeser ke kiri, LM akan bergeser ke kiri juga. Oke, LM akan bergeser ke kiri juga. Oke, sekarang kita bawa nih ke bawah tadi. Kita bawa ke bawah tadi. Oke, ini adalah kurva LM. Nah, saat harga naik, ini menjadi LM yang baru. LM saat P-nya adalah P2. Pada keadaan ini adalah keseimbangannya. Di Y2, ini kita tulis Y2, yaitu saat P2. Oke, kita hubungkan kedua titik ini. Inilah kurva agregat demand. Oke, sama dengan kurva demand yang sering kita pelajari. Ada hubungan negatif antara price dengan quantity. Karena ini tingkatnya agregat, maka quantity-nya adalah Y, output nasional atau PDB atau pendapatan nasional. Oke, seperti itu ya. Oke, nah dari sini kurva AD itu bisa bergeser. Oke, kurva AD bisa bergeser karena beberapa hal. Oke, kurva AD bisa bergeser karena beberapa hal. Oke, tadi kita sudah membahas kebijakan fiskal ini akan menggeser IS yang seharusnya akan menggeser AD. Oke, kebijakan fiskalnya ekspansif tadi saat G naik atau T turun, ini menyebabkan IS bergeser ke kanan tadi di persamaan kita. Nah, ini pada akhirnya akan menggeser kurva AD ke kanan juga. Kalau kebijakannya adalah ekspansif. Kalau kebijakannya konstruktif misalnya, G-nya adalah turun, government spending-nya turun, dan tax-nya kita naikkan. Apa yang terjadi di sini? Maka IS akan ke kiri, yang menyebabkan AD juga ke kiri. Oke, seperti itu. Kemudian, kebijakan moneter. Kebijakan moneter
uh, ini juga akan menggeser kurva LM. Yang selanjutnya pasti akan menggeser kurva AD. Saat ada kebijakan dari bank sentral untuk menambah likuiditas, M-nya naik. Apa yang terjadi? LM akan ke kanan. Yang ini menyebabkan AD juga ke kanan. Oke. Sebaliknya, kalau ada kebijakan dari bank sentral untuk menurunkan likuiditas, berarti LM ke kiri dan AD juga ke kiri. Oke, seperti itu ya. Itu adalah kurva demand tadi. Apa hal-hal yang bisa menggeser atau menyebabkan kurva AD ini ke kanan atau ke kiri. Oke. Nah, kemudian ada beberapa hal lain yang juga menyebabkan kurva AD ini bergeser. Ini yang kita sebut sebagai shock. Ini biasanya karena perubahan konsumsi, perubahan investasi, kemudian perubahan wealth. Ini juga akan menyebabkan kurva dari AD ini juga akan bergeser. Gitu ya. Kalau terjadi perubahan wealth, misalnya kemakmuran turun, apa yang terjadi? Saat wealth-nya turun, maka AD juga pasti akan turun. Oke. Kemudian terjadi juga misalnya karena ekspektasi dari konsumen atau masyarakat. Jika masyarakat optimis, ini bisa menyebabkan AD akan naik. Kalau masyarakat itu pesimis terhadap perekonomian, ini juga akan menyebabkan AD akan turun. Karena ini nanti akan berpengaruh ke tingkat konsumsi atau saving tadi. Kalau pesimis, banyak orang yang saving, konsumsi akan turun, sehingga IS akan turun, dan akhirnya agregat demand juga akan turun juga, seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk kurva AD ini bisa bergeser, bisa dengan kebijakan pemerintah, bisa dengan kebijakan moneter dari bank sentral, atau dengan adanya shock tertentu yang mempengaruhi wealth, yang mempengaruhi ekspektasi, yang mempengaruhi consumption, yang mempengaruhi investment, dan yang lain-lain, kayak gitu ya. Itu kurva AD. Oke, nah, AD di sini sebenarnya pembahasan kita ini masih menganggap bahwa perekonomian kita ini adalah perekonomian yang tertutup. Oke, artinya kita belum memperhatikan dari hubungan dengan internasional, hubungan dengan negara lain. Oke, jadi sekarang kita akan kurva AD, di mana kita sudah mempertimbangkan perekonomian yang terbuka dengan model Mundell-Fleming. Oke, jadi sekarang kita ke perekonomian yang terbuka, nanti akan berpengaruh ke IS. Oke, jadi perekonomian terbuka sekarang bahasan kita, perekonomian yang terbuka. Di perekonomian terbuka tadi, kita mempunyai persamaan di konsep yang awal tadi, S min I sama dengan NX. Oke. Oke, jadi kita seperti ini. Kalau kita mungkin ada hubungan antara R dengan investment dan saving, ini adalah fungsi IR, okay, IR, dan ini adalah fungsi S. Karena S ini adalah sesuatu yang saving tadi adalah dari Y min C min G, di mana ini adalah fix, sehingga S-nya juga fix. Oke. Oke, ini adalah S. Oke. Lihat nih. Saat dan kita kalau perekonomian terbuka, kita membahas keadaan negara tersebut sebagai small economies atau large economies. Kalau negara tersebut adalah small economy, jadi nanti kalian baca lagi ya terkait dengan small dan large ini.
Kalau small economy, tingkat bunga yang ada di negara tersebut itu sama dengan tingkat bunga internasional. Nah, kalau perekonomian negara tersebut sifatnya adalah large, itu artinya bahwa uh, bisa menentukan tingkat bunganya sendiri, bahkan bisa memengaruhi tingkat bunga di luar negeri. Nah, kita bahasan kita sekarang ke small dulu, hanya ke small. Nah, saat perekonomiannya itu small, sekali lagi R-nya adalah R internasional. Misalnya nih, kalau kita di keseimbangan kita seharusnya di titik ini. Ini adalah R keseimbangan. Tetapi karena kita small ekonomis dan kita menggunakan R internasional dan kebetulan misalnya R internasionalnya adalah di sebelah sini, R world-nya adalah di sebelah sini. Kalau kita lihat S ini akan lebih besar daripada I. Oke, jadi S min I-nya positif. Karena S min I-nya itu positif, NX-nya adalah positif. Kalau NX-nya positif berarti ini ada surplus perdagangan. Surplus dari perdagangan atau trade surplus. Oke, gitu ya. Itu konsep kita. Nah, gimana kita mengembangkan kurva IS? Oke, mengembangkan kurva IS dengan perekonomian yang terbuka. Kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Di sini berarti kurva IS-nya, jadi kurva IS-nya dan LM nanti ini merupakan hubungan antara nilai tukar dengan nilai tukar nominal exchange rate dengan Y. Hubungannya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang IS dulu untuk perekonomian terbuka. IS untuk perekonomian yang terbuka ini diambil dari, kalau yang perekonomian tertutup dari adalah Keynesian cross dengan investment. Kalau ini dari Keynesian cross, Keynesian cross dengan net export schedule. Schedule. Nah, hubungannya seperti apa? Hubungannya seperti ini. Kita mungkin bisa dari Keynesian cross dulu. Kita Keynesian cross kita. Ini kita anggap sebagai Keynesian cross, berarti ini adalah EP dan ini adalah Y. Kemudian kita di sini kita punya persamaan, ini untuk nanti akan kita gunakan untuk Keynesian cross. Kalau yang sebelah sini, ini kita akan gunakan untuk menggambar net export schedule tadi. Jadi ini adalah E dan ini adalah NX. Kita tadi punya hubungan ya, hubungannya seperti ini. Saat E-nya adalah di sini, E-nya adalah di E1, nilai tukarnya di E1. Net ekspornya di titik NX1 ini. Kemudian kita bawa ke sini untuk mencari hubungan antara E dengan Y. Ini adalah E1. Masih di sini. Nah, saat NX-nya di sebelah sini misalnya, kita punya rumus sekarang di E plan. Sekarang rumusnya adalah C ditambah I ditambah G ditambah dengan net export. Misalnya saat net exportnya 1, berarti EP-nya seperti ini misalnya. Ini adalah garis 45 derajat tadi, jangan lupa. Ini garis 45 derajat. Dan ini adalah keseimbangannya di Y1. Kita bawa ke bawah. Ini adalah Y1 dan kita memperoleh titik ini. Nah, saat misalnya E-nya menjadi E2 nih. E-nya 2 lebih tinggi, E-nya naik. Ini adalah E2. Maka net ekspornya turun ternyata. Sesuai dengan rumus di konsep awal tadi ya. Lihat di konsep awal yang pertama kali kita mulai belajar tadi. Ini adalah NX2. Saat net ekspornya turun, maka kita lihat
EP akan, saat net ekspornya turun, maka EP akan turun juga. Misalnya di sini. Nah, di sini nih, turun sekarang EP-nya. Dan berpotongan di sini. Kita bawa ke bawah, ini adalah Y2. Kita ke bawah lagi, ini adalah Y2. Ini E2 tadi kita hubungkan antara dua titik ini, dan inilah IS Mundell-Fleming atau IS untuk perekonomian terbuka, yang biasa kita membedakan antara IS yang tertutup dengan terbuka. Kalau IS terbuka kita gunakan tanda bintang ini. Oke, itu untuk IS. Bagaimana untuk kurva LM? Oke, kurva LM ini yang pertama, yang perlu kita ingat, permintaan uang. Oke, sekarang kita ke LM untuk yang terbuka. Permintaan uang M per P ini kita rumuskan sebagai L, R, dan Y. Dan R-nya ini sekali lagi ini adalah R yang fix. Nah, kita lihat dari sini, dan kita pengen mencari hubungan antara Y dengan E, karena IS tadi adalah hubungan antara Y dengan nilai tukar yang nominal. Sekarang LM juga seperti itu, kita ingin memiliki hubungan antara nilai tukar yang nominal dengan Y. Ternyata dari rumus ini tidak ada hubungan antara E dan Y. Mungkin jadi ini adalah determine, ini adalah fix. Ini adalah LM-nya untuk perekonomian terbuka, dia vertikal. Jadi sekali lagi keseimbangan hanya ditentukan oleh IS. Namun, jadi sekali lagi ini adalah terkait dengan IS. Jadi IS-nya kalau segini, berarti ini adalah keseimbangannya. Kalau IS-nya menjadi IS2, jadi ini adalah keseimbangannya kedua, dan seterusnya. Namun, kita perlu ingat bahwa suatu negara bisa menggunakan dua konsep nilai tukar. Apakah itu float atau apa itu fix. Dibiarkan mengambang atau fix. Nilai tukar bisa berubah-ubah, itu floating, atau fix. Akan dibuat menjadi tetap. Nah, kalau fix, saat berubah, itu akan dikembalikan dengan kebijakan moneter. Dengan kebijakan moneter. Dengan apa? Dengan mengubah M. Kalau mengubah M berarti apa? Berarti LM akan digeser. Oke, gitu ya. Itu pembahasannya. Misalnya gini, mungkin biar lebih membedakan antara float dengan fix. Untuk perekonomian yang terbuka. Sekarang ini yang float dulu. Ada yang float, ini adalah nilai tukar nominal E, dan ini adalah Y. Ini adalah LM. Ini adalah IS1. Kemudian kita ternyata ada kebijakan pemerintah yang ekspansif, menaikkan G. Apa yang terjadi dengan kurva IS? Bergeser ke kanan. Nanti lihat lagi ya kalau lupa ya. Bergeser ke kanan, IS2. Kalau floating, exchange rate, ini akan menyebabkan nilai tukar dari E1 menjadi E2. Nilai tukar di sini adalah nilai tukar yang penyebutannya adalah indirect quotation. Saat naik berarti terjadi apresiasi. Gitu ya. Di sini nilai tukar, kalau naik terjadi apresiasi. Sehingga akibat adanya G, E1 menjadi E2, ini berarti apresiasi, dan Y-nya tetap. Oke, bagaimana kalau ternyata sistem yang diambil adalah fix?
Bagaimana bedanya? Kita lihat. Ini adalah E dan ini adalah Y, ini adalah LM, ini adalah IS1 naik sama dengan jadi sama IS2. Namun kita ingin karena fix nilai tukar harus tetap dijaga di titik E1 ini. Jadi yang terjadi kita harus menggeser LM. Digeser kemana? Digeser ke memotong S2, IS2 di E1. Nanti kita geser ke sana dan inilah LM-nya. Dengan cara apa? Dengan cara menambah likuiditas. Artinya menambah M. Oke. Jadi kalau rezimnya adalah fixed exchange rate, saat G-nya naik, E-nya adalah tetap. Ini sifat dari fixed exchange rate. Y-nya gimana? Y-nya ternyata naik. Dari misalnya ini Y1 menjadi Y2. Dari Y1 menjadi Y2. Gitu ya. Itu perbedaan kalau kita menggunakan rezim negara tersebut menggunakan floating exchange rate atau fixed exchange rate. Kemudian kalau kita ingin mencari kurva AD, berarti prosesnya sama dengan apa yang awal tadi kita gunakan untuk membangun kurva AD untuk keadaan yang perekonomian tertutup tadi. Kita lihat kalau di awal tadi bagaimana cara membangun kurva D dengan mengubah P. Berarti kita sama, kita sebenarnya P kita ubah sehingga LM bergeser, sehingga nanti kita akan memperoleh kurva aggregate demand untuk perekonomian yang terbuka. Gitu ya, itu prosesnya. Aggregate demand udah selesai. Intinya aggregate demand hubungan antara price dengan Y, dengan output. Hubungannya negatif, dibentuk dari kurva IS dan kurva LM. Kurva IS dibentuk dari Keynesian cross dengan kurva investasi untuk perekonomian yang tertutup. Untuk perekonomian terbuka dibentuk dari kurva Keynesian cross dengan net export schedule. Nah, untuk kurva LM sendiri itu dibentuk dari permintaan uang dan penawaran uang. Kemudian tadi kita sudah membahas juga bahwa untuk perekonomian terbuka IS, LM pergeserannya itu tergantung dengan rezim exchange rate yang dipakai di negara itu. Apakah floating, apakah fix. Seperti itu ya. Itu terkait dengan kurva aggregate demand. Yang terakhir, sekarang kita akan membahas kurva dari aggregate supply. Jadi karena pada intinya kita sekarang tujuannya adalah untuk membangun ini. Kurva aggregate supply kita membahas sederhana saja. Nanti detailnya kalian pelajari sendiri. Karena waktunya ternyata sudah hampir 2 jam. Aggregate supply. Ini modelnya itu bisa dibangun menjadi 2. Nanti bisa dibaca sendiri dengan sticky price model, dan imperfect information model. Dari sticky price model dan imperfect information model. Keduanya nanti ini akan menghasilkan persamaan aggregate supply seperti ini. Jadi aggregate supply itu persamaannya adalah Y itu sama dengan Y bar ditambah dengan alpha dikalikan dengan P minus ekspektasi dari P. Y di sini adalah output. Y bar di sini adalah natural level of output. P di sini adalah price dan EP di sini adalah expected
price. Oke, P-nya adalah price dan EP adalah expected price. Di mana alpha ini lebih besar daripada 0. Oke, nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Oke, ini adalah long run aggregate supply. Oh, saya tadi belum membahas tentang long run aggregate supply ya. Nanti akan kita bahas setelah ini. Saya lupa tadi. Kemudian ini adalah short run aggregate supply. Oke. Dan ini adalah di titik ini berarti karena ini adalah P, ini adalah P, ini adalah Y. Kalau Y-nya ini adalah natural level of output, ini adalah Y natural level of output. Saat Y sama dengan Y bar, ini berarti P min EP sama dengan 0, maka P sama dengan EP, maka inilah EP expected dari price. Kita lihat nih di titik ini nih, di titik ini, maka di titik ini P itu kurang dari EP. Saat P kurang dari EP, maka nilai dari ini alfa dikalikan dengan EP ini menjadi negatif. Saat negatif berarti Y-nya itu lebih kecil daripada Y bar. Lihat nih, Y lebih kecil daripada Y bar. Y lebih kecil daripada Y bar akibat ini. Nah, sebaliknya kalau saya tebelin ya, di sebelah sini nih, sebelah sini, maka P itu lebih besar daripada ekspektasi dari P. Jadi nilainya adalah positif di sini persamaan ini. Karena nilainya positif, maka di titik ini Y lebih besar daripada Y bar. Ya gitu ya. Itu kurva AS. Jadi intinya untuk short run, kurva AS bentuknya seperti ini. Kurva aggregate demand bentuknya seperti ini. Tadi kita sudah membahas. Nah, sekarang kita fokus ke kurva aggregate supply. Ini bisa bergeser, bergeser jika ada shock. Misalnya apa? Commodity price. Karena commodity price ini nanti akan menjadi cost-nya perusahaan. Saat ini naik, commodity price-nya naik, maka akan menjadi cost-nya lebih mahal bagi perusahaan. Jadi kurva AS-nya bergeser ke kiri atau turun. Commodity price saat naik itu akan menyebabkan AS turun atau ke kiri. Oke. Kemudian mungkin terjadi karena perubahan nominal wage. Ini juga bisa menggeser AS. Yang terakhir karena change of productivity. Karena mungkin produktivitasnya kalau ini turun, maka AS-nya juga akan turun. Kayak gitu ya. Nah, di bagian akhir video kita akan membahas tentang misalnya aplikasi dari aggregate demand dan aggregate supply atas keadaan pandemi kita. Oke, jadi COVID ini menyebabkan adanya shock terhadap aggregate demand. Kenapa? Karena tadi wealth-nya turun, C-nya turun, karena tadi yang ekspektasi udah menjadi pesimis, banyak orang menabung, justru konsumsi akan turun. Kemudian investment juga akan turun, investor juga tahulah keadaan ekonomi seperti apa, sehingga menyebabkan investment akan turun. Ini akibatnya apa? Aggregate demand akan ke kiri. Aggregate demand akan turun. Di sisi lain, COVID juga menimbulkan shock terhadap aggregate supply. Kita tahu ada lockdown, kemudian ada protokol kesehatan yang membatasi pekerja. Yang ini sebenarnya semuanya nanti akan berimbas pada produktivitas.
dalam periode tertentu akan turun. Oke. Produktivitas ini akan turun menyebabkan AS, aggregate supply-nya juga ke kiri. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ini aggregate demand, tadi kita sudah bahas, kurvanya seperti ini aggregate supply. Akibat dari COVID, aggregate demand turun, aggregate supply juga akan turun. Ini keseimbangan akhirnya. Sekali lagi, ini adalah price, dan ini adalah Y atau output. Awalnya keseimbangannya di sini, sekarang keseimbangannya di titik ini. Inilah, Y turun, output turun, PDB turun. Pengertiannya sama ya semuanya ini ya. Ini yang kalau turunnya tajam, mungkin subjektivitas berbeda-beda. 2 kuartal berturut-turut, ini yang disebut dengan resesi. Akibat dari turunnya aggregate demand dan turunnya aggregate supply. Nah, sekarang respon pemerintah seperti apa yang perlu untuk mengatasi ini? Respon. Oke. Yang pertama, karena aggregate demand, karena turunnya wealth, maka pemerintah harus menaikkan daya beli. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Kita lihat, banyak dilakukan oleh BL, banyak diberikan BLT, banyak diberikan bansos, kemudian uang tunai, yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan. Dalam rangka apa? Menaikkan aggregate demand tadi. Yang kedua, dengan cara government spending. Lihat, kita tadi sudah belajar, dengan government spending atau G-nya naik, atau dengan insentif pajak tadi ya, T-nya turun, banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah, ini menyebabkan kurva IS-nya bergeser ke kanan, sehingga aggregate demand juga ke kanan. Itulah pentingnya government spending di dalam masa krisis. Oke. Jadi memang nggak salah kalau Presiden Jokowi menggalakkan penyerapan secara terus-menerus, terus dan terus. Oke. Karena pentingnya government spending di masa seperti ini. Kemudian pemerintah juga menggalakkan agar investasi naik. Intinya semuanya ini dilakukan dalam rangka agar aggregate demand-nya itu naik lagi. Yang awalnya turun ke kiri menjadi ke kanan ke atas sehingga output bisa naik. Oke, sekarang ini respon pemerintah dari sisi demand. Ternyata kita juga ada masalah dari sisi supply. Oke, sekarang dari sisi supply. Mana responnya pemerintah? Dari sisi supply, pemerintah yang pertama, oke lah, sekarang sudah bisa masuk dengan protokol kesehatan. Oke, ini salah satu contoh untuk tetap menaikkan AS dengan protokol kesehatan tadi sehingga produktivitas kembali naik. Oke, kemudian kita lihat UMKM itu banyak diberi oleh bantuan pemerintah. Kalian mungkin bisa baca sendiri, banyak subsidi bunga. Ada subsidi bunga dari 6%, ada 3% dan sebagainya. Itu disubsidi oleh pemerintah. Kemudian dengan penjaminan kredit. Itu dilakukan dalam rangka untuk membantu UMKM. Kenapa UMKM? Ternyata UMKM itu menyumbang setengah lebih dari PDB kita. Itu disumbang oleh UMKM. Oke, jadi penting UMKM di dalam perekonomian kita. Oke, gitu ya. Itulah mengapa pemerintah itu care terhadap UMKM dan menyerap banyak tenaga kerja. Oke, jadi dibantu di situ. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pemerintah juga memberikan penempatan dana di perbankan. Ini masih terkait dengan produktivitas supply di UMKM. Kenapa? Karena ada restrukturisasi kredit kan, diberi keringanan kredit, keringanan pembayaran kredit, jangka waktu diperpanjang, yang mungkin akan menyulitkan perbankan. Nah, untuk mengatasi ini pemerintah melakukan penempatan dana di perbankan. Oke. Kemudian ada bantuan untuk BUMN, PLN, kemudian kereta api itu dibantu oleh pemerintah.
Oke, PLN kenapa dibantu? Kita lihat ada program pemerintah untuk menunda pembayaran kelompok miskin. Oke, itu yang didistribusi oleh pemerintah. KAI, penurunan penumpang, Garuda Indonesia juga seperti itu diberikan bantuan oleh pemerintah untuk BUMN. Kemudian ada program lain untuk mendorong supply dari sisi pariwisata mungkin banyak kita dengar, kemudian dari perumahan juga, dan yang terakhir untuk dengan kegiatan yang padat karya, ini yang sekarang digalakkan oleh pemerintah juga. Semuanya adalah untuk menggerakkan supply, menambah supply, sehingga kurva AS kembali ke kanan. Itulah mengapa banyak program pemerintah intinya adalah agar agregat demand kembali, agregat supply kembali, sehingga output juga bisa kembali. Itu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Oke, mungkin dari saya cukup sampai di sini. Ternyata sudah 2,5 jaman kita ngobrol. Saya tutup, semoga bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses semuanya.